Sobat Kasmaran, kita lanjutkan di segmen yang kedua, yaitu pembahasan tentang alat kontrasepsi. Nah, ini langsung saja narasumbernya masih sama, yaitu dengan Ibu Ati. Ya. Kita bahas satu persatu kupas tuntas berikut dengan mitos-mitosnya yang ada di masyarakat. Siap ya Bu Ati ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya, langsung saja Bu. Apa saja Bu sebenarnya jenis-jenis KB? Kayaknya tuh banyak banget ya Bu ya? Ya. Baik, ini jenis-jenis KB. Pertama adalah pil KB. Yang ini ya Bu ya? Ini pil Ini KB. Ya, ini diminum setiap hari secara rutin dan efektif mencegah kehamilan selama diminum. Kalau lupa Bu? Kalau lupa nanti diminum pil berikutnya dan pil pada saat hari itu. Oke. Ya. Ya, terus lanjut apa Yang lagi, kedua Bu? adalah suntik KB. Suntik KB ya. Ini juga efektif untuk mencegah kehamilan, di mana ini disuntikkan selama 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jadi ini sangat mudah dipakai karena tidak mengingat-ingat seperti pil KB. Jadi hanya mengingat tanggal kembali suntiknya. Iya. Tapi ada yang 1 bulan juga ya Bu? Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Ya, ada juga yang 2 bulan. Oh ya. Kemudian yang ketiga adalah implan. Ini implan. Atau susuk ya Bu? Susuk biasa ya. Susuk. Ini dipasang di bawah lengan untuk 3 tahun. 3 tahun. Saya juga pakainya implan. Implan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah IUD. IUD. Ya. Bentuknya yang ini ya Bu? Ya, IUD ya. Ini IUD. Kemudian ini bisa dipasang selama 5 sampai dengan 10 tahun. IUD itu yang dipasang di dalam rahim. Di dalam rahim. Jadi di mana Bu? Coba Bu kita. Itu dicoba dilepas aja Bu ya. Untuk IUD itu masih banyak yang belum belum paham itu diletakkannya di mana. Jadi ini dimasukkan melalui liang sanggama, kemudian melalui sini ya. Kemudian dia akan dimasukkan di dalam rahim. Oh, jadi seperti ini. Ya. Kemudian nanti ini talinya? Ini talinya agar tidak panjang setelah pemasangan nanti akan dipotong Ibu. Akan dipotong. Jadi tidak mengganggu dalam hubungan seksual. Dan ini aman ya Bu, tidak berkarat dan sebagainya. Aman. Oh, jadi bentuknya kalau IUD itu seperti ini. Huruf T. Ya. Ini yang biasanya pada bertanya-tanya Bu, IUD itu yang seperti apa gitu. Seperti ini ya. Lanjut Bu, lanjut. Ya, kemudian KB yang berikutnya adalah ini yang kondom. Nah, kondom itu tidak hormonal ya Bu? Iya, tidak hormonal. Jadi ini juga efektif untuk mencegah kehamilan. Iya. Kondom. Saya kira itu tentang jenis-jenis KB. Kemudian ada yang tadi KB mantap tadi Bu? Oh iya, KB mantap itu adalah pada wanita disebut MOW, jadi saluran tubanya diikat. Atau dipotong? Ada juga yang dipotong, ada juga yang diikat, karena untuk mencegah terjadinya pertemuan antara telur dan sperma. Kemudian yang laki-laki namanya MOW. MOP. MOP ya MOP. Ya, MOP. Atau apa Bu, MOP itu pria gitu ya? Ya, untuk laki-laki. Ya. Kalau MOP ini untuk yang tidak menginginkan anak lagi, gitu ya Bu ya? MOW dan MOP itu adalah KB mantap, gimana jadi pasangan usia subur sudah tidak menginginkan anak lagi. Ya. Oke. Terus Bu, jadi sekalian ya Bu kita bahas banyak sekali mitos-mitos tentang KB yang ada di masyarakat. Nah, ini saya rangkum beberapa mitos-mitos yang ada di masyarakat Bu. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Bu Ati sebenarnya itu benar apa tidak gitu ya Bu. Ya, yang pertama niki saya mau menanyakan yaitu pil KB bisa menyebabkan mandul. Itu benar apa tidak? Tidak menyebabkan mandul. Selama kesuburannya akan kembali normal apabila dia sudah berhenti minum pil KB. Jadi tidak selamanya terus tidak subur gitu ya Bu? Ya. Itu akan kembali normal lagi. Ya.
Ya, kita lanjutkan Bu Ati di mitos Ya, yang kedua. Ini banyak yang bilang kalau KB implan itu bisa memberikan atau menyebabkan penambahan berat badan yang signifikan. Nah, itu ya. mitos atau fakta, Bu? Itu hanya mitos ya. Faktanya adalah penambahan berat badan pada wanita yang mengikuti KB implan itu hanya penambahan berat badan ringan. Tapi Ringan. rata-rata tidak menambah berat badan. Ya, Mungkin kalau menambah berat badan disebabkan faktor lain seperti gaya hidup, ya, ya, mager-mageran gitu atau ya, malas beraktivitas atau ya, pola makan pola yang makan yang banyak berlebih gitu. bisa Ya buktinya saya sendiri Bu pakai implan juga implan tidak sampai berat gemuk gitu, badannya tidak tambah. Ya, gitu. Terus menyambung implan tadi ya Bu, banyak yang ya. bilang juga kalau pakai implan itu bisa jalan-jalan nanti sampai punggung, sampai kaki, sampai tangan gitu. Itu bener apa enggak sih Bu? Tidak, Tidak ya? tidak, Oh, karena kan tidak. pemasangannya memang di bawah kulit, Iya. jadi tidak akan berpindah ke tempat yang Yang lain lain, ya, gitu. Jadi memang, tidak bisa mengikuti aliran darah gitu ya, Bu. Jadi ya cuma tidak, di situ, ya, paling gesernya geser dikit-dikit sedikit, aja. ya, Ya. Itu mitos ya, sobat kasmaran ya. Ya, itu untuk implan. Terus kita lanjut lagi ke mitos selanjutnya, Bu. Nah, ini kan tadi ada, alat kontrasepsi yang mempengaruhi hormon ya, Bu. ya. Nah, ini banyak yang bertanya juga, apakah itu berbahaya ke kesehatan karena kaitannya hormonal itu bisa menyebabkan kanker gitu, apa tidak? Mitos atau fakta, Bu? Faktanya adalah dari sekian penelitian menunjukkan bahwa kontrasepsi hormonal tidak meningkatkan resiko kanker. Tapi bahkan beberapa kontrasepsi hormonal malah dapat mencegah terjadinya kanker, baik pada kanker ovarium maupun endometrium. Ya, berarti hanya mitos ya, mitos. Kemudian lanjut ya, Bu, ya. Di Ya, mitos selanjutnya, ini tentang alat kontrasepsi kondom, Bu. Nah, ya. ini banyak juga yang mengatakan kondom mengurangi kenikmatan seksual. Nah, ini benar apa tidak, Bu? Faktanya sekarang kondom itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga ada yang bisa meningkatkan kenyamanan dan sensasi pada saat berhubungan seksual. Ya, jadi pilih yang sesuai ya, Ya, sesuai kebutuhan. kebutuhan. Sesuai kebutuhan karena banyak ya macam-macamnya. Nah, pilih yang mungkin tidak mengurangi kenikmatan seksual itu. Ya, Tuh. Ya. Kemudian lanjut Ibu, lanjut ini tentang alat kontrasepsi ini bisa menyebabkan haid yang tidak teratur karena efek hormonal. Ini mitos atau fakta, Bu? KB hormonal terjadi juga efeknya gangguan hormonal seperti haid di luar Siklus. siklusnya. Oke. Itu memang ada beberapa kasus yang terjadi dan harus dikonsultasikan lebih lanjut Jadi untuk kalau haidnya jadi tidak teratur ya gitu, mending konsultasi ya konsultasi Bu, lebih konsultasi lanjut ke ke puskesmas ya atau ke dokter kandungan. atau ke dokter kandungan. Ya, nanti kan bisa dikasih opsi lain ya Bu, Ya, atau menggunakan KB yang lain ya, gitu. Oke, mungkin itu saja tentang mitos-mitos yang ada di masyarakat ya. Semoga nanti bisa menambah wawasan ke sobat kasmaran ya, tentunya yang sudah menikah ya. Dan tentu dari efek-efek KB mungkin ada beberapa ya Bu, ya, tapi kalau kita lihat dari sisi manfaatnya mungkin juga akan lebih besar juga karena tadi menghindari kehamilan resiko tinggi, kemudian ujungnya juga untuk kesehatan ibu ibu maupun dan nanti anak yang dilahirkan gitu. Ya, mungkin dari Bu Ati sedikit Bu, menyampaikan ke masyarakat ya, supaya masyarakat itu tidak mudah terpengaruh dengan mitos-mitos yang beredar karena banyak itu yang nggak mau KB karena ya terpengaruh dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Kira-kira harus seperti apa? Eee ya, pasangan usia subur di Manyaran ini harus seperti apa untuk menanggapi itu? ya. Untuk pasangan usia subur bisa berkonsultasi langsung ke petugas kesehatan, baik di puskesmas ataupun di fasilitas kesehatan yang lain.
Iya. Terus juga jangan mudah percaya sama isu-isu yang beredar ya Bu, harus diklarifikasi betul itu sumbernya dari mana. Gitu mungkin itu ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Ati ya atas Sama-sama. waktunya, atas ilmunya hari ini yang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada sobat kasmaran ya. Sampai juga kita di akhir acara. Ya, pesannya apa Bu? Pesannya satu, untuk tadi yang beresiko tinggi ya, usahakan apa? Segera. Ya, segera KB ya, segera KB. Ya, harapannya nanti tidak ada lagi kasus kematian ibu atau kematian bayi di Manyaran, baik di tahun ini ataupun tahun-tahun kedepannya. Gitu. Sobat Kasmaran, sampai juga kita di akhir acara. Jangan lupa ya selalu follow, subscribe, komen, dan share informasi di media sosial UPTD Puskesmas Manyaran ya. Ya, nanti kita cantumin di bawah ini. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari Sobat Kasmaran dan terima kasih juga kepada Ibu Ati ya. Sama-sama. Mari kita akhiri acara podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.